Dalam pemilu yang semakin dekat ini, ada satu aktor utama sebagai bagian dari terlaksananya pelaksanaan pemilu, yaitu partai politik. Kita tahu bahwa seorang pejabat baik di eksekutif maupun legislatif, terkhusus presiden di lingkup eksekutif, harus berasal dari partai politik. Karena presiden, DPR, DPRD dalam pemilihannya harus diusung oleh sebuah partai politik. Ya, kalau bisa dibilang, calon pejabat di negara kita ini adalah kader dari salah satu partai politik. Nah, karena hal itu juga, belakangan muncul nih isu yang sangat amat diperbincangkan di sosial media, yaitu perbandingan antara petugas partai versus petugas rakyat. Satu sisi menganggap bahwa pejabat-pejabat yang nantinya menjabat baik presiden, DPR maupun DPRD itu adalah petugas partai, karena mereka adalah kadernya partai yang diusung oleh partai. Di sisi lain menganggap mereka adalah petugas rakyat, karena hakikatnya pejabat tersebut dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. Jadi sudah tentu dong mereka adalah petugas partai. Nah, hal ini akan kita bahas pada Vokal Belmondo kali ini. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Coba kita telaah nih guys. Kita harus pahami terlebih dahulu kedudukan partai politik dalam pemilu di Indonesia nih. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dua norma yang berlaku dalam subjek hukum yang ikut dalam kontestasi pemilu. Pertama, dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Lalu yang kedua, Pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Kedua norma Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya mengatur tentang pemberian hak istimewa kepada parpol untuk mengusulkan pasangan capres dalam Pilpres dan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu legislatif atau pileg setiap 5 tahun sekali. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan organisasi parpol merupakan satu-satunya pintu masuk bagi seorang warga negara yang memenuhi syarat untuk menjadi capres atau cawapres dan caleg DPRD atau DPRD. Maka, parpol merupakan subjek hukum penting dalam negara demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Rossi Tersi, bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai politik. Sehingga sudah pastilah seorang capres dan caleg DPR atau DPRD merupakan delegasi parpol untuk menduduki posisi penting negara di eksekutif maupun legislatif. Atau biasa kita katakan bahwa capres dan caleg sudah pasti kader dari partai. Lalu, kenapa kita harus memahami kedudukan parpol terlebih dahulu untuk bisa memahami petugas partai dan petugas rakyat? Agar kita dapat memahami konteks dan pemahaman kedua istilah tersebut. Nah, oleh karena parpol adalah subjek hukum utama dalam penyelenggaraan negara dan penggerak demokrasi, maka konsep atau pemaknaan terhadap petugas partai dan petugas rakyat tidak bisa dipisahkan dan dipilih salah satu. Malah seharusnya keduanya harus saling terkait dan berjalan beriringan karena sebagaimana disebutkan oleh salah satu pakar ilmu politik yaitu Miriam Budiarjo, hakikatnya, partai lahir dan dibentuk oleh rakyat dengan kepentingan, cita-cita, nilai, dan ideologi yang diorganisir lebih terang benderang dan untuk mencapai kepentingan bersama. Jadi, partai pada dasarnya representasi rakyat yang bersifat eksklusif. Maka dari itu, seorang capres dan caleg hakikatnya menjadi petugas rakyat dan petugas partai secara bersamaan. Yang mana ia harus bisa menyelaraskan antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai dengan condong kepada kepentingan rakyat. Saya ulangi ya, condong kepada kepentingan rakyat yang juga diakomodir dalam kepentingan partai sebagai representasi kelompok rakyat yang eksklusif tadi. Jadi, ketika seorang terpilih dan mendapatkan mandat rakyat sebagai pejabat publik baik presiden, DPR maupun DPRD, dia tidak hanya sebagai petugas partai, tetapi juga sebagai petugas rakyat secara keseluruhan.
Nah, lebih baik dua istilah ini nggak usah lagi diperdebatkan atau diversuskan. Lebih baik diselaraskan agar demokrasi di Indonesia berjalan lebih baik. Oh iya, jangan lupa like dan share dan subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa pemirsa Geolife.